Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Salam sehat pemirsa, apa kabarnya? Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Saya Dinla, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan hari ini apabila Anda mengalami masalah nyeri sendi, nyeri lutut, dimanapun bagian tubuh Anda terasa nyeri, hari ini kita punya solusi paling tepat untuk kehidupan Anda. Tentunya ada juga narasumber datang di sini, Kak Lola namanya, mengalami satu masalah pada lututnya, mengalami cedera. Ini akibat hobinya olahraga, sangat gemar berolahraga dan akhirnya terjadi cedera. Hari ini dapat solusi pastinya di Go Healthy untuk Anda juga di rumah. Mari kita sambut, ini dia Kak Lola. Kak Lola, selamat datang di Go Healthy, salam sehat Mbak. Ya. Nah, sebelum kita cerita dalam nih Mbak, mungkin colong diceritakan dulu rasa sakit yang dialami saat ini Mbak ya. Dari skala 1 sampai 10 angkanya ada, angka berapa? Kalau setelah berolahraga itu levelnya di 5. 5, berarti Ya. lumayan. Lumayan. Lebih sakit lagi kalau saat apa? Lebih sakit lagi sesudah besoknya habis berolahraga. Oh begitu, Iya. berarti ada onsetnya ya, Iya. agak menunda dulu. Jadi Besoknya berapa angkanya? naik jadi 6 atau 7. Oke, 6 sampai 7. Ya. Lalu bagaimana dengan olahraganya? Olahraga apa yang dipilih? Saya tetap pilih latihan beban. Oh, ini Iya. lebih intens lagi. Kenapa latihan beban? Seminggu itu bisa 3 kali Wow. karena saya perlu memperkuat otot paha depan, paha belakang, dan glutes supaya beban berat atas badan saya ini tidak menimpa sendi. Oke. Itu aja. Tentunya ada praktisi kesehatan. Mereka akan menjelaskan bagaimana solusinya untuk Anda juga di rumah. Ada Mbak Anita dan juga Mbak Pretisya Sufali. Salam sehat semuanya. Salam sehat, salam olahraga. Sebelum itu mari kita lihat bagaimana perjalanan hidup dari Kak Lola. Dan tiba-tiba datang cedera ini yang sangat mengganggu kehidupannya. Yuk kita belajar dari pengalamannya dan tentunya nanti ada solusi yang paling tepat untuk kita semua. Mari kita saksikan. Lola. Siapa sangka perempuan yang tampak energik ini masih berusia 51 tahun. Menurut Lola, mungkin rahasianya karena ia rutin berolahraga. Walaupun ia memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga, tetapi Lola selalu menyempatkan waktu 1-2 jam sehari untuk berolahraga. Ia punya impian agar bisa tetap aktif bergerak di usia 70-an tahun nanti. Sebab banyak hal yang ingin Lola lakukan bersama keluarga tercinta. Namun, sudah beberapa tahun terakhir ini, ia memiliki masalah di lutut kanan dan kiri. Lola dikatakan mengalami cedera ACL dan meniskus. Saya memiliki cedera ACL meniskus di paha kiri dan awalnya tuh dari paha kanan, jadi itu berpindah. Dan rasanya itu seperti hanya bengkak, mengalami peradangan dan seperti ada isi air di dalamnya. Kemungkinan hal ini karena latihan yang terlalu berlebihan dan kurangnya kesiapan otot di sekitar lutut untuk menopang berbagai macam olahraga yang Lola lakukan. Alhasil, kini banyak aktivitas yang menjadi terganggu. Ia pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah di kedua lututnya. Nanti kita akan jelaskan bagaimana solusinya, tapi sebelum itu kita main dulu ya. Benar salah dari satu pernyataan yang berhubungan banget dengan cedera. Ini dia pernyataannya. Pasca cedera tidak boleh melakukan olahraga. Kalau lah, benar atau salah? Benar, Kenapa benar? harus ada waktu untuk rest, istirahat. Oke, kenapa bisa ada opini seperti begitu? Karena lagi peradangan, lagi bengkak, jadi hanya boleh latihan yang ringan. Dan itu dialami ya? Itu dialami. Oke, saya kunci jawabannya, kita tanyakan praktisi kesehatan. Pernyataan ini benar atau salah? Sebenarnya pasca cedera ini justru harus tetap melakukan olahraga. Karena olahraga ini, oke, memang kalau diberhentikan akan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera kembali. Tetapi perlu diingat, olahraga ini juga mempunyai segudang manfaat lain yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas hidup yang bersangkutan. Contohnya pertama, jantung parunya mesti dijaga daya tahannya agar tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari tanpa kelelahan.
Otot-otot yang lain juga tetap harus dijaga dan fleksibilitas panjang otot juga tetap harus diperhatikan. Nah, masalahnya kalau kita menghentikan semuanya nih karena benar salah ini nih pernyataan ini pasca cedera tidak boleh melakukan olahraga. Semua kualitas hidup juga ikut menurun. Belum lagi kesejahteraan psikologis seperti merasa bahagia karena saat olahraga kita mengeluarkan hormon endorfin tubuh, bikin semua nyeri-nyeri juga berkurang ya dan membuat kesejahteraan psikologis kita juga terjaga. Jadi pasca cedera sebenarnya kita tetap perlu melakukan olahraga. Pasca cedera tidak boleh melakukan olahraga, pernyataannya adalah salah. Oke, sebenarnya apa yang paling mengganggu dari kondisi cedera saat ini? Yang paling mengganggu itu area lutut, Oke. terutama bagian atas lutut itu ada pembengkakan. Bengkak. Oke. Ya. Saat ini pun masih bengkak. Masih. Ini lutut kiri maksudnya? Yang kanan tadinya setelah tenis baru berasanya bengkaknya di kanan. Oke, Nah, lalu setelah Nyeri juga saat itu, Mbak. Nyeri juga, nyeri juga, bengkak juga. Lalu setelah itu fisioterapi, membaik, berangsur setelah beberapa kali. Lalu saya tetap olahraga, tenis Oke. itu tetap aktif. Pindah sekarang ke pindah kiri. ke kiri. Oke. Tapi sebenarnya masih nyeri sebelah kanan. Masih. Nah, sekarang yang kanan nyeri, akhirnya tumpuannya pindah ke kiri, yang kiri ikutan nyeri, betul ya? Betul. Nah, rasanya tuh seperti apa? Rasanya itu cuman berasa kayak bengkak, bulky gitu. Jadi kalau kepegang berasa ya dipegang ya? Kalau dipegang tuh terasa kayak ada airnya. Oh, Oke. gitu. Ya. Oke. Lalu pada saat barang jatuh, saya harus jongkok. Nah, di situ saya mengalami kesulitan Kenapa tuh? karena bengkak kan. Bengkak. Jadi di belakang itu juga agak gemuk gitu ya agak kelihatannya gemuk. ya. Jadi bentuknya. Jadi pada saat ditekuk, saya merasakan kayak penuh. Iya. Terus pas rasanya. mau berdiri? Pas berdiri, saya harus pakai tangan bertumpu di lantai untuk mengangkat badan atas saya. Ada bunyi-bunyi tertentu yang terjadi? Ada bunyi. Bunyi apa tuh? Bunyinya kayak cekluk-cekluk gitu. Berasa Pada tidak saat stabil, itu. betul? Berasa tidak stabil. Oke. Jadi apa saja nih yang sudah Kalola lakukan untuk mengatasi hal-hal tersebut? Biasanya kalau untuk olahraga, saya pakai support lutut. Yang pasti ya itu Knee untuk supporter ya. jangan bikin tambah parah. Aku pikirnya begitu. Tapi pastikan pembengkakan tetap ada. Nah, itu. Sampai rumah saya coba pakai kompres es. Kompres es. Setelah itu kalau besokannya tambah parah, aku baru visit lagi fisioterapi. Gitu. Ini pernah dicek gak sih dari sisi di dalam lututnya sendiri apakah ada gangguan pada ACL, meniskus, PCL dan lain-lain sepertinya? Kalau menurut tim fisioterapi saya itu kemungkinan ACL meniskus karena saya udah datang berkali-kali dan problemnya kurang lebih sama. Oke, jadi ini sebenarnya Kalola belum pernah melakukan pemeriksaan secara langsung ke dokter ya untuk Betul. dilakukan cek di CT scan, di MRI untuk lihat jaringan lunak apa yang mengalami kerusakan, betul Iya. ya? Oke. Sudah berapa lama Kalola mengalami nyeri itu? Sekitar 6 bulan. Oh, 6 bulan. Lama juga ya. Dan itu tetap ada, hilang timbul, apa ada yang situasi yang memperberat atau meringankan? Sebenarnya tidak semakin berat dan tapi tidak juga hilang. Oke. Oke. Timbulnya kalau? Kalau sesudah olahraga tenis Oh, Oke. setelah main tenis. Ini bengkaknya berarti masih ada ya? masih. Baik, jadi pemirsa kita akan kasih solusi terutama praktisi kesehatan. Ini ada teknologi nih. Ini adalah 3 teknologi canggih dalam satu alat yaitu teknologi laser, TENS dan juga NMES. Silakan. Ya, jadi solusinya yang pertama adalah teknologi laser. Jadi teknologi laser ini difokuskan untuk Kalola boleh digunakan pada area lutut kiri maupun kanan. Kita sinari dari depan, sisi samping maupun dari sisi belakang. Teknologi laser yang sudah dilengkapi dengan 5 panjang gelombang yang berbeda nantinya menjadi satu kesatuan. Ketika Anda gunakan, sinar laser akan menjangkau berbagai lapisan yang kita targetkan. Mulai dari lapisan kulit terluar, tengah, dalam, di sana banyak sekali saraf, lalu ada aliran darah, ada otot, ada sendi, dan ada tulang. Harapannya adalah yang pertama terjadi peningkatan aliran darah. Ingat, aliran darah yang meningkat ini akan membawa darah yang mengandung zat gizi maupun oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan yang sedang rusak. Nantinya proses penyembuhan jaringan secara alami dapat terjadi. Lalu yang kedua adalah dia membantu menekan peradangan yang terjadi. Ketika peradangan menurun, maka proses pembengkakan akan dapat berkurang secara bertahap. Tentunya perlu dipahami bahwa di dalam
persendian kita ini banyak sekali kolagen-kolagen yang bersifat untuk menyusun tulang rawan. Penggunaan teknologi laser yang menjangkau area sendi dan tulang ini dapat membantu meningkatkan produksi kolagen sehingga dapat membantu menjaga kesehatan tulang rawan. Dan yang terakhir adalah tentunya meningkatkan proses regenerasi jaringan sehingga Anda dapat mengalami bebas dari rasa nyeri di saat bersamaan proses penyembuhan secara alami dapat terjadi. Nah, setelah itu kita juga bisa memakai teknologi bernama TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Teknologi ini bisa memblokir sinyal nyeri sampai ke sumbernya. Tadi yang mulai dari saraf sampai ke reseptor-reseptor nyeri yang ada di tubuh kita dengan stimulus elektrik. Nah, setelah itu kita juga bisa pakai teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk menguatkan otot di sekitarnya. Misalnya seperti Kalola nih, kalau di lutut berarti kita bisa menguatkan otot paha atas, depan belakang, juga paha bawah, depan belakang. Quadriceps, hamstring, tibialis anterior, dan gastrocnemius namanya. Kita bisa memakai laser di sekitar sendi lutut tadi, TENS di area dekat lutut, dan setelah itu NMES ini juga bisa membuat otot menjadi lebih kuat. Karena fungsi otot ini membantu melindungi tulang dan membantu Anda menjaga keseimbangan dan kualitas hidup dalam beraktivitas juga berolahraga. Oke, terima kasih penjelasannya dari Kak Lola. Kalau kita lihat, teknologi ini sangat portable. Masuk kantong pun juga bisa. Dan bisa dipakai di berbagai area di tubuh kita. Nah, kita lihat ya Kak Lola dan juga pemirsa. Mulai dari leher kita. Kalau pegel-pegel, kecapean kerja, main komputer terus, kadang-kadang di sini pegel ya. Bisa dipakai. Bisa dipakai di bahu juga. Bisa di pinggang, siku, lengan, jari kita. Dan tentunya seperti Kak Lola, di lutut ya. Bagian lutut seperti gitu bisa diikat. Bisa dibiarkan aja Anda beraktivitas dengan santai, bisa banget. Dan juga di pergelangan kaki kita. Nah, mungkin Mbak Preti bisa tambahkan. Kalau mungkin orang melihat sini, apakah cuma orang-orang yang cedera lutut saja? Siapa sih yang sebenarnya bisa memanfaatkan 3 teknologi ini? Oke, tetapi perlu dipahami bahwa rasa nyeri ini pasti pernah dialami oleh semua orang. Dan rasa nyeri tentunya tidak boleh diabaikan. Kenapa? Karena ketika abaikan rasa nyeri, maka sebenarnya proses kerusakan jaringan tetap terus berlangsung. Ditambah lagi itu akan menghambat pergerakan Anda. Ketika Anda kurang bergerak, maka timbullah berbagai permasalahan kesehatan lainnya. Contohnya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Anita, terjadi gangguan pada fungsi paru maupun jantung. Lalu bisa aja mengalami peningkatan berat badan. Mungkin pernah dirasakan oleh Kak Lola peningkatan berat badan? Ya, saya mengalami kenaikan berat badan. Nah, gak cuma berat badan aja pemirsa. Kalau didiamkan lama-kelamaan, tensi nanti naik, gula darah naik, kolesterol naik. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita lakukan? Ingat, atasi rasa nyeri sampai ke sumbernya. Solusinya teknologi laser. Pemirsa di rumah, atasi segera nyeri sampai tuntas. Jangan ditunda sebelum itu berlanjut menjadi komplikasi. Komplikasi nyeri ini misalnya dari ringan, skalanya bisa jadi berat. Atau bisa juga berpindah tempat karena bagian tubuh lain harus melakukan kompensasi terhadap bagian yang sedang nyeri sehingga dia tidak bisa berfungsi optimal, atau parah-parahnya nanti bisa melibatkan struktur yang lain yang lebih keras, misalnya tulang atau saraf yang lebih susah untuk kita kembalikan menjadi fungsinya semula. Jadi segera atasi nyeri, cegah komplikasi dari nyeri, salah satunya dengan menggunakan teknologi laser, TENS dan NMES. Pemirsa yang punya masalah nyeri, mari sekali lagi segera atasi dengan teknologi laser, TENS dan NMES. Itu semua ada dalam produk bernama Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D, dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, digerakkan. Teknologi pertama adalah teknologi laser, dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS. Dia menstimulasi otot dan saraf kita supaya dapat memblokir nyeri sampai kepada sumbernya. Mode NMES dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga di Evo Laser adalah NMES. Otot dan saraf kita direlaksasi
Healthy bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca kita mengalami cedera. NMAS juga dapat digunakan untuk olahraga nih pemirsa, menambah kekuatan otot dan performa tubuh kita. Cara pakainya super simpel, gampang banget karena portable, bisa digunakan di mana saja sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan Anda. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, atau nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Dan nyeri tubuh lainnya dapat teratasi dengan menggunakan Evo Laser. Ayo pemirsa, pesan sekarang juga dan pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di Gogomall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Evo Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, hari ini tema kita adalah bagaimana kita bisa bebas dari rasa nyeri, rasa sakit. Mungkin saat ini persendian Anda sakit sekali. Hari ini kebetulan datang Kak Lola dengan kondisi lututnya dalam keadaan yang sakit karena ada cedera di ACL dan meniskusnya. Saat ini kita sudah pakaikan teknologi, ya, teknologi laser, ada TENS dan juga NMAS bersamaan. Nanti kita akan tanyakan bagaimana rasanya, tapi sebelum itu kita lanjut bincang-bincang kita. Nah, Kak Lola, mungkin jelaskan dulu nih kepada pemirsa bagaimana gambarannya waktu cedera pertama itu terjadi dan rasanya seperti apa? Rasanya yang pasti sakit. Pada saat bergerak itu berasa nggak nyaman sekali, pembekakan di area atas lutut, dan juga di samping kiri kanan itu mulai terasa nyeri. Karena ternyata di situ posisi ACL meniskus itu. Oke, tunggu. Tapi waktu itu memang posisinya lagi bagaimana? Kalau mungkin ada satu hentakan atau bagaimana? Karena olahraga tenis itu selain berlari, melompat, itu juga ada gerakan ke kiri dan ke kanan. Betul. Itu aja. Ya. Tapi tahu nggak kalau misalnya rasa nyeri tidak diatasi, komplikasinya bisa jadi apa? Yang pasti sih saya ya berasanya jadi tidak maksimal dalam berolahraga. Otomatis berat badan juga naik sedikit. Oke. Dan pengaruhnya ya kolesterol saya juga ada naik. Oke, gara-gara ya tidak ada pembakaran ya. Betul. Tidak ada penggunaan energi, olahraga mau dipaksa pun juga takut ya. Tapi nggak apa-apa, kita punya informasi bagus nih. Ini berhubungan dengan kondisi tubuh kita dan kesehatan kita. Ini dia, tahukah Anda, penuaan dini meningkatkan resiko radang sendi? Silakan. Kalau kita berbicara masalah penuaan dini, ini kaitannya erat dengan radikal bebas. Radikal bebas adalah partikel tak kasat mata yang dapat merusak sel-sel tubuh kita. Bisa asap rokok, bisa polusi udara, makanan minuman yang tidak sehat, dan juga bisa diproduksi dari dalam tubuh kita sendiri. Contohnya adalah pada saat peradangan. Coba kita sama-sama lihat ya. Ini adalah gambaran tulang rawan pada sendi lutut yang normal. Bentuknya cakep, dia mulus, geraknya asik ya, tidak bertabrakan satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi peradangan akibat cedera olahraga, apa yang terjadi? Tulang rawannya jadi bompel-bompel ya, jadi tidak mulus lagi. Bahkan bisa terjadi gesekan berlebih antara dengan tulang femur atau tulang paha maupun tulang kering. Nah, perlu dipahami bahwa apabila ini didiamkan nantinya dapat memicu peradangan. Lalu yang kedua, perlu dipahami bahwa proses terjadinya pengapuran dan peradangan sendi ini juga melibatkan proses penuaan, proses degeneratif. Sekarang kalau Anda menua dengan lebih cepat, maka Anda pasti lebih cepat juga mengalami terjadinya pengapuran maupun peradangan pada persendian. Nah, di saat bersamaan itu akan menimbulkan rasa nyeri yang berkepanjangan. Ketika didiamkan, rasa nyeri ini akan mengganggu pergerakan Anda. Semakin tidak Anda bergerak, maka kembali lagi Anda akan semakin menua dengan cepat. Oleh sebab itu, kita harus hindari paparan radikal bebas. Lalu yang kedua adalah konsumsi makanan atau suplemen yang tinggi akan antioksidan. Yang ketiga, kita cari cara untuk menekan proses peradangan dan pengapuran agar jangan sampai terjadi. Salah satunya adalah teknologi laser. Nah, berarti kalau sebenarnya harapan utamanya apa datang ke Go Healthy hari ini? Solusi seperti apa yang dicari?
supaya rasa nyeri saya gampang terasa sih. Oke, berarti rasa nyeri adalah sumber masalah utamanya, betul ya? Betul. Oke, kalau di sini kita lihat sudah dipasangkan dari tadi ya, sudah ada terapi di sini. 3 teknologi canggih dalam satu alat ini sudah ada di lutut bagian kiri Kalola. Nah, Kalola, mungkin tolong jelaskan saat ini kepada pemirsa apa yang dirasakan dari teknologi ini. Ini saya rasakan ada yang berdenyut di sebelah kanan. Dia tuh kelihatan tuh dari luar sini. Di situ artinya ini sedang dipasangkan TENS ya, betul ya? Iya, betul. TENS-nya ini untuk TENS. memblokir rasa sakit itu. Oke. Dan teknologi lasernya juga sedang menyala pemirsa ya. Teknologi laser apa yang dirasakan di bagian lutut bagian depan ini? Aku sih berasanya cuman hangat-hangat aja ya. Oke. Nah, kalau ini kan memang harus dilakukan secara rutin, benar Betul ya? sekali. Jadi penggunaannya harus secara rutin ya. Jadi teknologi laser yang saat ini digunakan oleh Kak Lola adalah low level laser terapi. Laser dengan intensitas rendah. Jadi tujuannya adalah ketika Anda gunakan, sinar laser dapat menembus berbagai lapisan mulai dari kulit ya, lalu ke bawahnya itu ada otot, ada saraf, ada aliran darah, pembuluh darah, dan juga ada sendi dan ada tulang. Penggunaan teknologi laser ini akan membantu mengurangi proses peradangan yang terjadi, membantu meningkatkan aliran darah, dan juga membantu regenerasi jaringan menjadi lebih baik. Jadi walaupun rasanya cuma hangat, tapi sebenarnya teknologi laser ini menjangkau target-target yang kita harapkan. Kalau Anda lihat di bagian lutut Kalola, ini sudah ada TENS di situ. Mungkin tolong di-refresh kembali. Kepada Baik. pemirsa, apa sih TENS itu? Bedanya apa juga dengan NNMES? Oke, TENS ini adalah transcutaneous electrical nerve stimulation yang juga menstimulasi otot dan saraf sehingga memblokir rasa nyeri yang ditimbulkan oleh otot yang cedera atau radang tadi. Nah, saat dia sudah distimulasi tentunya nyeri yang dirasakan bisa berkurang yang bisa meningkatkan performa dan juga gerakan bagian yang tersembunyi. Oke, selanjutnya ada teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation. Nah, teknologi ini bisa membantu menstimulus otot yang sedang cedera tadi agar tetap terbentuk di sana, agar tidak hilang. Biasanya kita gerakan secara aktif, sekarang kita bisa gerakan secara pasif dengan teknologi ini. Sehingga otot tadi tidak hilang, tetap ada di sana dan pada saat peradangan sudah berhenti, semua sudah berfungsi dengan optimal, nyeri sudah berkurang, otot tersebut siap digunakan. 3 teknologi dalam satu alat ini perlu digunakan oleh semua orang dalam bentuk pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan. Ingat, walaupun Anda tidak merasakan rasa nyeri, sistem gerak tubuh kita itu harus dirawat pemirsa. Cara rawatnya gimana? Ya Anda gunakan teknologi laser, TENS, dan NMES. Selain itu perlu dipahami banyak juga kasus-kasus yang menimbulkan rasa nyeri kronis yang berkepanjangan. Contohnya nyeri sendi akibat proses penuaan, pengapuran, peradangan, itu perlu menggunakan teknologi laser. Atau misalkan nyeri yang diakibatkan karena keluhan peradangan pada prostat. Nah, ini sering dialami oleh para lansia pria. Penggunaan teknologi laser pada titik akupuntur CV4, letaknya kurang lebih 2 jari di bawah pusar, itu bisa membantu mengurangi proses peradangan dari prostat sehingga membantu Anda memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Lalu yang ketiga adalah mungkin untuk Anda yang sering merasakan sakit gigi atau misalkan kesemutan, kram, kebas, ini adalah nyeri yang berhubungan dengan neuropati, nyeri yang berhubungan dengan kerusakan saraf. Biasanya rentan dialami oleh pasien hipertensi, diabetes, asam urat, atau orang-orang dengan kadar kolesterol yang tinggi. Ayo dijaga segera biar jangan sampai sarafnya mengalami kerusakan. Alat ini bisa disinarkan secara langsung pada area wajah atau area kulit kurang lebih dengan jarak 3 cm. Dan tidak perlu khawatir karena dalam perangkat tersebut sudah disediakan penutup mata. Jadi nanti pakai penutup mata, ambil alatnya, disinarkan secara langsung pada area wajah, bisa sambil diputar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan aliran darah, meningkatkan produksi kolagen. Ingat, dalam ilmu anti-aging, aliran darah merupakan kunci utama agar Anda tetap tampak awet muda. Nah, Kalola, sekarang kalau saya tanyakan rasanya seperti apa perkembangannya? Dengan teknologi laser ini saya merasa inilah cara mengatasi masalah rasa sakit saya. Dan ini aku lihat ternyata portable ukurannya, jadi aku bisa pakai di mana aja. Dan juga bisa berfungsi untuk misalnya aku ada cedera ringan di tempat lain atau pegal-pegal, ini aku bisa pakai. Terima kasih. Pemirsa yang punya masalah nyeri, segera atasi dengan teknologi laser, TENS dan NMES. Itu semua ada di produk Evo Laser. Solusi revolusioner dengan 3 teknologi canggih dalam satu alat. Dengan konsep 4D.
dilancarkan, diredakan, ditingkatkan, dan digerakkan. Teknologi pertama adalah teknologi laser, dilengkapi dengan 24 titik sinar terapi dengan berbagai panjang gelombang. Ini dapat bermanfaat untuk bantu atasi masalah nyeri sampai ke sumbernya. Teknologi kedua adalah TENS. Dia menstimulasi otot dan saraf kita supaya dapat memblokir rasa nyeri sampai kepada sumbernya. Mode NMES dan juga TENS dapat digunakan di berbagai lokasi tubuh Anda yang Anda butuhkan. Teknologi ketiga di Equalizer adalah NMES. Otot dan saraf kita direlaksasi. Ini bermanfaat untuk bantu pemulihan pasca cedera dan juga NMES juga dapat digunakan untuk olahraga, dapat menambah kekuatan dan performa tubuh kita. Cara pakainya gampang sekali karena portable, bisa dipakai di mana saja kapan saja sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan Anda. Bebaskan rasa kram, kebas, kesemutan, nyeri otot, nyeri akibat sakit gigi, nyeri tulang sendi, nyeri akibat pembengkakan prostat, nyeri haid, nyeri premenopause, dan juga nyeri kerusakan saraf akibat diabetes. Dan nyeri tubuh lainnya dapat teratasi dengan menggunakan Equalizer. Ayo pemirsa, pesan sekarang juga dan pastikan Anda mendapatkan produk yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi, dan semua itu hanya ada di GoGo Mall. Atasi nyeri sampai ke sumbernya sekarang juga dengan Equalizer. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.